Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan pecahan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat, kali ini kita akan mengenal bagaimana itu bilangan pecahan. Di sini isinya itu ada penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada juga operasi pembagian. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu bilangan pecahan. Nah, kalau kita punya sebuah kue terus kita potong menjadi 4 bagian, kemudian satu bagian itu kita berikan kepada seseorang, maka satu bagian dari 4 potong itu disebut dengan 1/4, yaitu satu bagian dari keseluruhannya ada 4 potong. Nah, satu itu disebut sebagai pembilang, kemudian per 4, 4-nya adalah sebagai penyebut, yaitu keseluruhan dari sebuah kue. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan ada sebuah selembar kain, itu ternyata dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian satu potong yang terpisah sendiri itu sebagai 1/3, karena itu satu dari 3 bagian. Kemudian untuk yang 2 bagian lainnya berarti 2/3. Nah, kalau ada sebuah bidang yang diarsir adalah satu kotak, kemudian yang tidak diarsir 3, berarti keseluruhan kotak itu jumlahnya ada 4. Maka kita menyebut satu bagian yang diarsir sebagai 1/4. Kemudian bila ada segitiga yang dibagi menjadi 4 bagian, karena hanya satu yang diarsir berarti jadi 1/4, yaitu satu bagian dari 4 bagian dari keseluruhan yang 4. Kemudian ada bidang lagi persegi panjang, itu dibagi menjadi 6 bagian. Nah, 2 bagian yang diarsir dapat kita nyatakan dengan 2/6. Nah, yang terakhir itu ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian 4 bagiannya itu diarsir. Jadi kita menyebutnya yang diarsir itu 4/8, yaitu 4 bagian dari keseluruhannya yaitu 8. Bilangan pecahan senilai. Nah, di sini beberapa pecahan itu bisa dikatakan senilai apabila contohnya di situ gambar 1.23, persegi panjang itu dibagi menjadi 2 bagian, berarti satu bagian yang diarsir itu disebut sebagai setengah. Kemudian ternyata persegi panjang yang sama itu dibagi menjadi 4 bagian, tapi yang diarsir ada 2, berarti 2 dari 4, 2/4. Kemudian yang terakhir masih dalam persegi panjang yang sama, itu bagiannya dibagi menjadi 6 bagian, kemudian yang diarsir ada 3, jadi 3 dari 6, 3/6. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bilangan pecahan tersebut senilai? Yuk kita lihat sama-sama. 1/2 tetap karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian untuk 2/4 itu senilai dengan 1/2. Misalnya pembilang yang di atas itu dibagi 2, kemudian 4 yang di bawah juga dibagi 2. Jadi antara pembilang dan penyebut itu dibagi dengan angka yang sama. Karena sama-sama genap, maka kita bisa membaginya dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1, sehingga pembilangnya menjadi 1. Kemudian untuk penyebutnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah setengah. Kemudian yang ketiga itu ada 3/6, pembilangnya 3, penyebutnya 6. Nah, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1, kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi terlihat kan, terbukti bahwa pecahan dari yang paling kiri, tengah, terus yang paling terakhir yang diarsir 1, 2, 3 itu ternyata senilai, yaitu setengah bagian, 1 dari 2 bagian. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang mana lingkaran tersebut dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang diarsir atau yang diwarnai biru itu ada 4 bagian, berarti 4 dari 8 keseluruhannya. Jadi kita tuliskan dengan 4/8. Nah, dari 4/8 ini kita bisa sederhanakan atau kita bagi. Pembilangnya kita bagi 2 karena itu genap,
Pembilang dan penyebut itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau dibagi 2 berarti bagi 2 semua, kalau dibagi 3 bagi 3 semua. Tapi karena genap, maka kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, kemudian 8-nya juga dibagi 2. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Hasilnya 2/4. Nah, dari pecahan 2/4 masih bisa dibagi lagi atau tidak? Masih bisa ya. Kita bisa bagi dengan angka 2 lagi. 2 dibagi 2, kemudian 4 dibagi 2. Hasilnya adalah setengah. Kemudian contoh yang kedua, misal ada persegi panjang, itu kita bagi menjadi 6 bagian, kemudian 2 bagiannya kita arsir menjadi 2/6. Nah, kita sederhanakan, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama genap, kita bagi dengan angka 2 juga. 2 dibagi 2, kemudian 6 juga dibagi 2. Hasilnya adalah 1/3. Apakah pecahan ini sudah sederhana? Kita lihat angka 1 masih bisa dibagi lagi atau tidak. Angka 3 masih bisa dibagi lagi atau sudah maksimal, tidak bisa dibagi. Angka 1 itu sudah bentuk yang paling sederhana, tidak ada faktor persekutuan antara 1 dan 3. Berarti sudah bentuk sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, itu kita mengenal dengan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, pecahan murni. Contohnya 1/2, 2/3, 3/5, 2/9. Nah, intinya di sini kalau pecahan murni itu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Yang atas, angka yang berada di atas itu lebih kecil daripada angka yang ada di bawah. Kemudian kalau pecahan tidak murni itu contohnya 3/2, 5/3, 9/5, 9/2. Kebalikannya dari pecahan murni. Pembilangnya itu angkanya lebih besar daripada penyebutnya, atau yang angka di atas itu lebih besar daripada angka yang di bawah. Kemudian bentuk jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Contohnya 1/2, 2, 2/3, 5, 3/5, 9, 2/9. Jadi ada angka pokoknya di situ, yaitu ada bilangan bulatnya 1, 1/2. Pecahannya adalah setengah, tapi bilangan bulatnya ada 1. Jadi antara bilangan bulat dan bilangan pecahan disebut dengan pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ada yang namanya desimal. Desimal itu yang kita menggunakan koma, 0,1, 1,32, 0,562, itu disebut dengan bilangan desimal atau pecahan desimal. Nah, yang keempat kita ada bilangan pecahan persen atau per 100, disimbolkan dengan persen. 10% itu sama dengan 10/100, kemudian 15% sama dengan 15/100, dan 80% sama dengan 80/100. Kemudian yang terakhir kita ada yang namanya per mil atau per 1000. Misalnya 10 per mil, itu bacanya per mil. Beda dengan persen ya, nolnya yang di bawah ada 2. Per mil. 10 per mil sama dengan 10 per 1000. 15 per mil sama dengan 15 per 1000. Kemudian 80 per mil sama dengan 80 per 1000. Bisa dipahami ya? Oke, yang selanjutnya kita akan membandingkan dua bilangan pecahan. Misalnya ada pecahan 3/4 dengan 2/3. Nah, bagaimana cara menentukan mana yang lebih besar? Ayo kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama 3/4 dengan 2/3. Kira-kira mana ya yang lebih besar? Nah, kita cari dulu KPK-nya. 4 dan 3, KPK-nya adalah 12. Kemudian kita bisa kalikan silang antara pembilang dan penyebut. Iya, dikalikan seperti itu, seperti yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, jadi pembilang yang 3/4 itu 3 dikali 3. Kemudian penyebutnya sama semua jadi 12. 3 kali 3 per 12, karena 4 kali 3 hasilnya 12. Kemudian pembilang yang 2 itu menjadi 2 dikali 4.
atau 8. Kemudian kita tinggal bandingkan 9/12 dengan 8/12. Kita cukup memperhatikan pembilangnya atau bilangan yang berada di atas karena penyebutnya sudah sama-sama 12. Jadi kita hanya memperhatikan yang ada di atas atau pembilangnya. 9 dengan 8 itu besar yang 9. Jadi 9/12 lebih besar dari 8/12 atau 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan pecahan. Urutan bilangan pecahan dari 2/5, 0,25, 5/2, dan 30% adalah urutannya bagaimana kalau bilangan seperti itu? Kita urai satu-satu. Nah, karena yang paling besar di situ adalah persen, maka penyebut semua bilangan pecahannya kita jadikan 100 dulu. 2/5. Kalau penyebutnya biar bisa jadi 100, berarti 5 itu harus dikalikan 20. Yang namanya penyebut kan yang ada di bawah. Nah, berarti 5 dikali 20 agar menjadi 100. Karena penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kemudian penyebutnya adalah 100, jadi hasilnya adalah 40/100. Kemudian yang kedua 0,25. Nah, seperti biasa kalau desimal 2 angka di belakang koma berarti langsung yang menjadi penyebutnya adalah 100. Jadi hasilnya 0,25 sama dengan 25/100. Kemudian yang ketiga 5/2. Nah, di situ penyebutnya 2, maka kita harus ubah menjadi 100. Berarti 2 dikali 50 agar penyebutnya menjadi 100. Karena penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali 50. Akhirnya 5 dikali 50 sama dengan 250. Jadi 5/2 sama dengan 250/100. Nah, yang ketiga 30%. Kita langsung saja, yang namanya persen itu artinya per 100. Jadi 30% sama dengan 30/100. Nah, dari bilangan-bilangan itu yang kita penyebutnya sudah sama semua, nah kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat dari angka pembilangnya. Urutan dari yang terkecil adalah 25/100 atau 0,25. Kemudian yang kedua adalah 30/100 atau 30%. Kemudian yang ketiga adalah 40/100 atau 2/5. Kemudian yang terbesar adalah 250/100 atau 5/2. Nah, sekian video Ibu kali ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.